Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast Kewirausahaan. Saya Dina Fisa Karamina yang akan menjadi moderator pada podcast kali ini. Nah, pada podcast kali ini kita akan kedatangan narasumber yang bekerja di usaha bidang jasa, khususnya jasa digital marketing. Mungkin langsung saja kita panggil Kak Reza. Kak Reza ini owner dari digitaluna.id selaku usaha di bidang digital marketing. Mungkin aku sapa dulu. Halo Kak Reza. Halo Dina. Apa kabar Kak? Iya, alhamdulillah baik. Dina baik? Iya, gimana Kak? Dina baik hari ini? Iya, alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Makasih banyak Kakak udah mau mengisi di podcast kali ini. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Iya, amin. Mungkin langsung aja kali ya Kak. Aku mau nanya-nanya nih ke Kakak seputar digitaluna.id, usaha Kakak di bidang digital marketing. Mungkin dari pertanyaan pertama, aku mau tahu dulu nih Kak, bisnis apa yang sedang Kakak jalankan, juga mungkin bisa dijelaskan secara singkat, bisnisnya ini ngapain, mulai dari kapan, dan sebagainya. Mungkin itu dulu Kak. Ya, oke, bisa saya mulai? Boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Fatur Reza, biasa dipanggil Mas Reza. Untuk saat ini saya adalah CEO dan founder dari digitaluna.id, sebuah digital marketing dan kreatif agensi yang beralamat di Jogja dan tepatnya di daerah Berbah, di mana kami biasa membantu para pengusaha, business owner, public figure, tokoh masyarakat, company besar, company kecil, organisasi pemerintah maupun swasta dalam optimalisasi di bidang digital marketing. Jadi kita bergerak di dua bidang ya Mbak ya, digital marketing dan kreatif agensi. Di kreatif agensi kita biasa membantu untuk pembuatan konten sosial media, video, foto, logo, branding, packaging, handling sosial media atau biasa kita sebut social media management untuk TikTok, Instagram, Facebook dan lain-lain. Dan juga untuk digital marketing kita biasa membantu untuk optimalisasi di scale up bisnis, di iklan Facebook Ads, Instagram Ads, pembuatan website, kemudian iklan di Google, SEO atau SEM, SEO untuk yang gratis dan SEM untuk yang berbayar, seperti itu. Oh iya, menarik sekali Kak. Berarti tadi ini usahanya itu bergerak di digital marketing ya Kak, di social media management, juga tadi ada scale up bisnis juga ya Kak? Ya, betul sekali. Oke, mungkin aku mau nanya nih Kak, kenapa sih Kakak selaku owner dari digitaluna.id terpikir untuk membuat usaha di bidang jasa ini Kak? Padahal kan banyak banget nih usaha yang lain, juga banyak juga nih orang lebih prefer buat milih usaha di bidang barang ya daripada di bidang jasa. Nah, mungkin boleh diceritain Kak latar belakangnya. Oke, jadi terus terang sebenarnya Digitaluna ini berdiri juga karena sebuah ketidaksengajaan. Jadi memang kayaknya Allah ngasih jalannya ke situ deh gitu. Saya juga nggak tahu sih, dari sesuatu yang tidak terduga tiba-tiba jadi. Jadi basic saya dulu adalah seorang digital marketing. Dulu dari 2014 sampai sekarang saya menggeluti digital marketing, dan dulu basicnya adalah saya biasa mencari produk-produk winning, produk-produk bagus, produk-produk yang demand di pasarnya bagus, permintaan pasar bagus di marketplace, khususnya dulu di Tokopedia ya. Karena dulu adanya dua kan, Tokopedia dan Bukalapak, tapi yang paling dominan itu Tokopedia. Dulu belum ada Shopee. Kemudian saya dapat produk bagus, kemudian saya buat website, kemudian saya iklankan di Facebook, Instagram, di mana nanti ketika ada orderan, customer langsung transfer ke nomor rekening kantor, kemudian kita order secara dropship di Tokopedia menggunakan brand kita, yaitu dulu namanya Eza Store. Dulu ya itu juga nggak sengaja juga sih, dulu basicnya namanya Om Eza, karena saya dulu dipanggilnya Om Reza, terus jadi plesetan jadi Om Eza. Terus kok kayaknya kurang bagus, dan kebetulan namanya Om Eza ini ada websitenya dulu. Saya pas mau beli domainnya ternyata udah dibeli, akhirnya terus jadi Eza Store, lebih simple aja sih gitu. Nah terus
saat saya menggeluti dropship ini tidak sengaja teman saya kebetulan satu pesantren ya Mbak, satu pesantren yang punya restoran terkenal di Jogja, dia minta saya untuk menjadi marketing di restorannya. Ya udah saya di situ menjadi marketing all in sih. Saya marketing, ya saya admin, ya saya copywriter, ya saya juga fotografer, ya saya juga CS. Jadi all in gitu. Basicnya dari situ malahan. Basicnya saya sebagai marketing di salah satu restoran yang lumayan lama, saya di sana 1 tahun lebih 3 bulan lah. Kemudian saya off karena saya nikah saat itu, kan nggak mungkin ya nikah masih ngurusin kerjaan, jadi saya resign karena nikah. Nah setelah saya resign itu teman saya ini mencoba mencari pengganti yang seperti saya, berkali-kali ganti desainer, nggak pernah ada yang cocok, nggak ada yang bagus kayak saya pada saat itu. Kemudian dia mencoba kolaborasi dengan salah satu digital agency juga yang terkenal di Jogja, besar juga, tapi cuman bertahan sebulan karena kurang fleksibel. Akhirnya terus setelah project itu selesai, dia kontak aku, "Za, kamu mau nggak bantu kita lagi di restoran kita, tapi sebagai digital agency." Nah dari situlah akhirnya muncul pikiran untuk membuat digital agency atau digital marketing kreatif agency, di mana yang bersangkutan ini restorannya adalah klien pertama sampai sekarang, klien pertama Digital Luna, sumber asupan dana pertama sampai sekarang menjadi klien Digital Luna, di mana sekarang lumayan juga sih, klien saya sekitar 20-30 kayak gitu sih. Itu ceritanya Mbak. Jadi tidak sengaja karena diminta teman, ya udah terus malah keterusan jadi digital marketing agency. Gitu sih Mbak. Iya, menarik banget Kak. Berarti Kak Reza ini diawali dari hobi ya kayak tadi ya? Hobi marketing dan udah passion juga ya di bidang marketing. Passion banget. Saya orang rumahan, saya suka di rumah, saya nggak suka pergi-pergi. Ya cocok lah dengan pekerjaan yang seperti itu kan. Iya, bagus sih Kak. Terus aku mau nanya nih Kak, ada gak sih Kak suka duka Kakak dalam handle usaha di bidang jasa marketing ini Kak? Mungkin boleh di-sharing Kak ke kita nih. Kalau suka duka sih yang paling terasa sih ya pas awal pandemi ya. Awal pandemi itu benar-benar kerasa banget lah. Karena kan nggak cuman saya doang sih, semuanya kan kena, semua pengusaha. Bahkan kalau kamu tahu di Seturan, saya kan kebetulan asli Seturan juga ya, banyak ruko-ruko yang dulu kiosnya rame, brand-brand fashion, terus tiba-tiba oper kontrak, tutup. Bahkan sekelas Dixie itu pun juga tutup, ya kan, permanen. Saya dulu belajar digital marketing pertama kali juga di Cafe Dixie itu, ketemu Mas Jaki Bukalapak 2012-2013 lah gitu. Jadi awalnya itu sih suka dukanya awal-awal pandemi gitu. Saya benar-benar bisnis saya tutup 4 bulan 3 bulan gitu, dan saya pun juga harus hidup dari gaji istri kan. Kebetulan istri saya salah satu dosen di salah satu kampus swasta di Jogja. Itu sih yang suka dukanya sih. Tapi alhamdulillah pandemi mulai berlalu, walaupun masih pandemi, tapi kan nggak mungkin berlama-lama orang terus ini kan isolasi mandiri atau mungkin di rumah terus kan, akhirnya kan terus mulai agak normal ya. Alhamdulillah sekarang Digital Luna pun qadarullah ikut ke bawah, dimana dengan pandemi semua dipaksa online, semua dipaksa WFH, semua bisnis dipaksa juga go digital, sehingga nama digital marketing pun nama Digital Luna lumayan lah keangkat, dan kita pun juga dapat klien juga benar-benar tanpa iklan, tanpa brosur, tanpa promo. Ya karena itu tadi, karena memang pasarnya yang membutuhkan, sehingga pencarian di Instagram alhamdulillah lumayan lah masuk top 5 atau top 10, di Google Maps pun juga demikian. Cuman ya suka duka yang lain, sebenarnya saya ini tipikal orang yang suka proses ya Mbak. Saya mencintai proses, saya suka berproses. Jadi saya benar-benar nggak ada basic digital agency, saya bukan anak komunikasi, saya lulusan manajemen bisnis, dan saya belum pernah bekerja di digital agency. Jadi basicnya dulu benar-benar organik gitu. Dulu saya punya satu desainer, kemudian dari satu desainer berkembang jadi 2 desainer, terus kemudian ada feedback dari klien, loh kok udah didesain dulu, belum ada content planning atau brief. Akhirnya terus saya hire seorang content creator. Nah terus dari situ berkembang. Terus ternyata ada permintaan juga untuk pembuatan foto, terus kita mulai foto dulu, terus tiba-tiba ada masalah di foto, loh ini
konsep fotonya udah ada belum? Oh ternyata belum. Akhirnya terus muncul untuk membuat mood board. Karena ya gitu sih, berproses. Dulu tim saya cuma 3-4, ya sekarang lumayan lah ada 15. Itu pun juga benar-benar organik ya Mbak. Jadi nambah klien, saya pun juga harus nambah tim. Jadi ya suka dukanya sih menikmati proses itu sih Mbak. Gitu. Enjoying the process. Bagus banget tuh Kak. Oke, jadi berarti dimulai dari tadi di pandemi ini kita berduka dulu nih Kakak, gara-gara mungkin customer-nya dikit, tapi gara-gara pandemi juga kayaknya customer-nya naik lagi ya Kak ya. Naik lagi alhamdulillah. Benar. Dan prospeknya juga emang bagus banget sih Kak menurut aku kalau digital marketing ini, karena bukan cuman kalau pandemi ini kan kita dipaksa untuk ke digital, tapi ke depan juga kayaknya semuanya bakal makin digital gitu. Jadi bagus banget prospek di digitaluna.id ini menurut saya. Banget. Selain prospek digital marketing juga profesi seorang digital marketer juga naik banget gitu Mbak. Maka dari itu kan pelatihan untuk jadi seorang advertiser, digital marketer, social media specialist, copywriter, content creator itu banyak banget. Saya berkali-kali dihubungi Glints, salah satu platform untuk mencari tenaga kerja itu juga, wah ini bagus banget gitu ya. Akhirnya terus kita kolaborasi sih untuk mencari SDM dengan Glints gitu. Oke, terus Kak ini kan udah bagus nih Kak, digitaluna.id kata Kakak juga makin kesini semakin berkembang terus karena emang kebutuhan market juga yang banyak mengenai digital marketing ini. Nah tapi aku mau nanya untuk kedepannya ada gak sih Kak inovasi atau rencana apa yang Kakak mau lakukan di bidang digital marketing ini Kak? Ya, dulu basicnya adalah social media management ya. Jadi kita handling di social media di Instagram. Dulu Instagram doang sih. Terpaut dengan Facebook. Kebetulan kalau kita posting di Instagram kan bisa nyambung ke Facebook. Terus ada permintaan ke TikTok. Terus ada permintaan pembuatan website. Jadi ya benar-benar organik Mbak. Jadi apa permintaan konsumen, apa permintaan pasar khususnya, kita kembaliin ke sana. Oh ternyata ada kebutuhan foto, yaudah kita buat foto. Oh ternyata ada pembuatan website, kita buka jasa website. Ada kelola marketplace. Nah kebetulan untuk kelola marketplace memang belum sih, insya Allah soon. Kita mau ke sana juga karena permintaannya banyak. Terus untuk saat ini kan kita masih fokus di jasa ya Mbak ya. Mungkin nanti kedepannya kita pengen buat kayak kelas-kelas online gitu Mbak, pelatihan fotografi, pelatihan Facebook Ads. Kalau Facebook Ads sih udah jalan sih, private tapi bukan yang online course gitu kayak Skill Academy, Ruang Guru kayak gitu belum sih. Insya Allah soon. Jadi kalau yang pelatihan masih private dan itu juga belum banyak. Cuma nanti pengembangannya ke sana sih. Jadi kayak kita buat kelas-kelas online, kelas-kelas offline, intinya sih supaya memberikan manfaat ke banyak orang dengan brand Digitaluna, karena kan dari brandnya aja udah kelihatan kan Digitaluna, berarti kan hal-hal yang berkaitan dengan digital marketing atau digital. Nggak mungkin Digitaluna jualannya roti bakar apa jagung bakar kan nggak mungkin gitu. Jadi ya pengembangannya ke hal-hal yang digital gitu sih. Oke, berarti kedepannya aku highlight sedikit ya Kak. Berarti kedepannya Kakak mau buat kayak online course gitu tentang digital marketing dan digitalisasi lainnya. Juga mungkin kalau perkembangan untuk mengembangkan usahanya berjalan aja kali ya Kak, sambil lihat tren yang ada di masyarakat tuh butuhnya apa, lagi update apa. Sekarang kan TikTok nih di mana-mana, mungkin digital marketing di TikToknya harus ditingkatkan gitu kali ya Kak. Benar. Ya intinya saya berproses secara organik Mbak. Apa yang ada di pasar dan kebetulan ada permintaan dan kebetulan mereka udah ngontak kita baru kita adain. Private Facebook Ad pun juga belum lama sih, karena tiba-tiba kok ada yang nge-WA di CS konfirm dari tim saya, Mas ini ada yang butuh kelas. Ya udah akhirnya terus tim saya bisa ngajarin, ya udah akhirnya ya dari situ sih muncul kelas-kelas. Walaupun belum banyak sih, karena kan kita based on permintaan ya, karena kan kita jasa, enaknya sih di situ. Jadi ada permintaan, ya udah kita eksekusi. Ada permintaan, ada budget, ya udah kita eksekusi. Gitu sih. Oke Kak, mungkin aku mau nanya ini nih Kak. Sekarang aku mau nanya Kakak selaku owner dari digitaluna.id. Nah, selaku owner kan berarti Kakak juga yang lead tim Kakak nih, yang leader dari tim Kakak. Nah, boleh Kak mungkin diceritain gimana sih Kak cara menjadi leader yang baik, apalagi digitaluna.id juga sekarang kan semakin berkembang. Nah ini kan pasti juga
kerja keras dari ownernya juga kan. Nah, mungkin boleh diceritain Kak gimana sih cara menjadi leader yang baik? Ya, oke. Sebenarnya jawabannya sama dengan bagaimana sih mengelola SDM atau bagaimana mencari SDM terbaik. Intinya sih sama sih. Cuman jawaban dari saya adalah ini based on experience ya, pengalaman. Saya tipikal orang yang lebih fokus ke kelebihan. Jadi saya juga nggak tahu sih, cuman dari beberapa referensi, kebetulan kan saya suka dengerin podcast, saya suka ikut workshop, saya suka ikut komunitas, saya suka ikut diskusi antar pengusaha gitu. Jadi tren manajemen SDM sekarang adalah fokus ke kelebihan. Dalam artian saya selalu meminta tim saya untuk menjadi diri sendiri. Kalau dia memang orangnya introvert, ya udah introvert aja. Nanti saya akan mencari apa sih kelebihan dia. Oh berarti dia kalau introvert berarti di belakang panggung. Tapi kalau extrovert berarti dia ya di depan layar. Dia yang ketemu klien, dia ngomong ke klien kayak gitu sih. Jadi intinya fokus ke kelebihan. Dan juga saya mengutip dari salah satu podcast saya pernah dengar dari Mas Nadiem Makarim ya, founder Gojek. Jadi di dalam sebuah perusahaan Gojek itu semua orang di dalamnya adalah leader, dan itu juga tak terapin di bisnis gue. Jadi semua timku adalah leader, di mana semua berhak dan bertanggung jawab untuk pengembangan bisnis, dan semua wajib untuk saling memberikan nasihat atau perbaikan atau mungkin feedback lah. Katakanlah kalau di Gojek itu sekelas satpam aja, kalau memang CEO-nya bermasalah, melakukan kesalahan, satpam tuh boleh menegur gitu, tapi kan dengan bahasa-bahasa yang enak, yang sopan gitu. Nah di kantor saya pun juga begitu, semuanya berhak untuk menegur saya ketika salah, karena saya di sini juga kebetulan hanya sebagai CEO dan kebetulan sebagai founder gitu. Intinya sih saya juga bekerja di Digitaluna gitu. Kita sama-sama mencari uang, kita sama-sama berusaha untuk mengembangkan Digitaluna. Saya juga karyawan, kebetulan aja founder gitu kan. Bos kita siapa? Bos kita klien. Jadi fokus kita adalah gimana caranya biar klien puas. Berarti kan apapun feedback, katakanlah saya orangnya nggak on time, saya pelin-pelan dan sebagainya, ya tim saya berhak untuk menegur gitu. Karena intinya adalah untuk perbaikan pelayanan ke klien, untuk perbaikan bisnis, dan yang pasti klien senang dengan layanan kita. Karena kan kita di jasa ya Mbak ya. Jadi poin utamanya adalah di SDM dan di kreativitas. Sumbernya kan di situ ya, sumber kekuatannya. Itu sih Mbak. Jadi fokus ke kelebihan dan menjadikan seluruh tim itu adalah leader dengan memberdayakan untuk semua memiliki tanggung jawab untuk memikirkan pengembangan bisnis. Gitu sih. Keren banget sih Kak, aku setuju banget sama kata Kakak tadi, semua staff itu kita anggap menjadi leader. Terus juga di sini berarti Kak Reza membuka apa ya istilahnya ya, Kak Reza ini open dengan semua mungkin evaluasi ataupun opini dari tiap-tiap staff Kakak ya. Jadi kan karena semua juga mungkin punya pikiran-pikiran, punya ide-ide menarik gitu, nggak pandang bulu mau dia staff, manajer atau siapapun. Dan ini juga ya kata Kakak tadi, kita harus tahu mungkin cara manage SDM kita harus tahu strength sama weakness-nya mereka ya kayak. Jadi kita juga bisa nempatin dia di posisi, di tugas yang sesuai gitu ya kayak. Ya, yang penting mereka enjoy, mereka passion, mereka happy, ya pasti kan hasilnya juga bagus. Kalau nggak happy ya pasti nggak bagus. Gitu sih. Iya, setuju banget Kak. Aku mau nanya lagi nih Kak. Ini kan Kakak bidangnya jasa digital marketing ya Kak. Nah, aku mau nanya, emang kira-kira seberapa besar sih Kak peluang menjalankan bisnis di bidang jasa seperti ini Kak? Mungkin boleh dijawab dulu Kak. Jadi gini Mbak, saya pernah mengutip salah satu quotes juga, saya lupa, kayaknya sih Warren Buffett ya, dia pernah bilang gini, investasi terbaik adalah investasi yang kalian kuasai. Misalkan kalian menguasai saham, ya udah mainlah saham gitu. Ketika kalian menguasai cryptocurrency, ya udah kalian main cryptocurrency. Begitu juga dengan bisnis gitu kan. Ketika bisnis yang baik adalah bisnis yang bagus adalah yang kita kuasain. Saya nggak tahu bisnis retail karena flow-nya kan beda ya. Retail berarti kan jualan persatuan. Apalagi kuliner ini yang barang baru, sehingga saya bahkan malah mental block banget dengan kuliner. Kalau retail mungkin ketika nggak laku dia masih bisa lah bulan depan
setahun depan gitu masih bisa lah kayak kerudung dan sebagainya. Tapi kalau kuliner ketika nggak laku, dia kan ada tenggang waktunya, nggak bisa lebih dari sehari 2 hari, lebih dari itu kan basi dan nggak mungkin dimakan. Jadi kalau saya sih, ini pandangan subjektif ya, pandangan seorang Reza gitu. Kalau menurut saya sih bisnis yang paling bagus adalah jasa. Kenapa? Karena basicnya adalah permintaan. Ada permintaan pasar apa, ada duit, budgetnya masuk, cocok, eksekusi. Coba saya mau nanya ke mbaknya, kira-kira kalau mbaknya butuh foto untuk wisuda, kira-kira fotonya datang dulu ke sana atau bayar dulu kira-kira? Bayar dulu ya. Itu dia. Jadi duitnya ada dulu gitu loh, duitnya ada dulu, masuk dulu. Nah kita seneng gitu kan. Ya udah. Dulu malah basicnya ketika project awal video kita dapat project lumayan besar untuk pembuatan video. Terus karena video kita alatnya, kameranya kurang bagus, ya kita upgrade. Gitu. Dari mana budgetnya ya? Dari budget klien yang bayar itu gitu. Klien bayar 10 juta. Ya udah terus kita beli kamera yang cukup untuk membuat video itu. Jadi seperti itu sih basicnya. Enaknya di situ sih kalau jasa itu benar-benar kita bisa mengikuti permintaan. Cuman memang minusnya, kekurangan dari weakness dari bisnis jasa adalah butuhnya integritas, butuhnya kepercayaan. Kuatnya harus di situ kalau jasa, karena kan jasa ini kan tidak berbentuk ya, tidak bisa disentuh. Katakanlah kayak sekolah, kursus itu kan tidak berbentuk, sehingga untuk mendapatkan klien itu butuh yang namanya kepercayaan. Nah, kepercayaan dari mana? Ya kita butuh testimoni. Nah, untuk awal-awal untuk menambah portofolio dan testimoni mungkin baiknya ya kita awal-awal Digital Luna, Mbak. Awal-awal Digital Luna saya kasih gratis gitu, klien berapa sih, 10-20 orang gitu, terus saya minta testimoni dan portofolionya mereka tak jadikan portofolio di Digital Luna. Nah, dari situ kan terus muncul kepercayaan, terus saya dapat klien besar, ya lumayan lah. Dari situ Mbak, dari situ. Jadi basic bisnis jasa adalah based on permintaan pasar ya. Ketika pasar ada, ya udah kita eksekusi. Dan kalaupun ternyata gagal, ya barangnya bisa dijual, kamera bisa dijual gitu, dan belinya sekali tapi dipakainya berkali-kali. Jasa foto, jasa video kan belinya sekali, Mbak. Katakanlah di kamera 10 juta, dapat project, katakanlah projectnya 5 juta, 2 kali project udah nutup gitu. Sisanya selanjutnya kan berarti project-project ini bonus, berarti kan bersih gitu. Ya masih margin lah, masih margin dikurangin perjalanan, makan, terus eksplorasi, ikut kelas-kelas kayak gitu sih. Tapi intinya marginnya lebih besar, profitnya lebih besar daripada retail gitu sih. Dan kita bisa bermain. Enaknya jasa juga katakanlah untuk pembuatan desain gitu, modalnya apa? Ya udah laptop dan koneksi internet gitu, sehingga kita bisa main harga. Katakanlah umumnya orang bayarnya 1 juta gitu, kita hargai 500.000 pun masih tetap profit gitu loh Mbak, masih tetap untung ketimbang retail. Kalau retail kan HPP-nya jelas gitu, katakanlah produknya harganya 20.000, HPP-nya itu 10.000. Kalau kita jual di bawah 10.000 kan ya kita rugi karena kan jual HPP. Nah, kalau di jasa jualnya 1 juta dihargai 200.000 pun tetap untung, karena kan kita nggak ada modalnya ya waktu itu aja sih. Gitu. Enaknya jasa di situ sih Mbak. Jasa. Gitu. Itu menurut saya. Tapi kan cocok-cocokan ya Mbak. Kalau ternyata emang jalan hidupnya di bisnis retail, ya kita nggak tahu sih. Gitu. Itu menurut saya. Oke, berarti kalau menurut Kak Reza sendiri peluang usaha di bidang jasa itu gede ya kayak, soalnya yang pertama kita ngikutin market nih, ngikutin permintaan, jadi pasti ada terus kan kayak peminatnya. Habis itu juga yang ini ya Kak, bener sih aku setuju, yang costnya itu kita bisa menekan banget gitu. Kalau jualan makanan kan kayak nggak laku, basi, dibuang kan ya, jadi uangnya juga hilang. Sedangkan kalau jasa gini kan rata-rata yang fixed cost kali ya masuknya, jadi yang bisa kita pakai berkali-kali. Tapi mungkin emang yang harus ditekankan dalam bidang jasa itu kita harus memberikan servis yang baik ya, kayak servis, testimoni, pelayanan, pokoknya utama banget deh buat dapetin customer itu. Betul banget. Tertarik mau bisnis jasa? Silahkan. Mikir-mikir lagi nih Kak. Oke. Mungkin aku mau nanya sedikit nih Kak tentang digital marketing. Jadi kan digital marketing itu nggak jauh-jauh dari yang namanya konten ya Kak ya. Nah, habis itu aku mau tahu dong Kak sedikit tips-tips atau cara mencari inovasi konten
yang disukai audiens tuh kayak gimana sih Kak? Soalnya kan kita kalau bikin konten tuh nggak boleh asal-asal kan daripada nanti kalau asal di skip sama orang, jadi mending bikin yang sekalian bagus. Nah mungkin boleh nih Kakak kasih tahu cara bikin konten yang baik itu kayak gimana? Ya, jadi intinya sih gini ya, nggak ada yang pasti ya, karena semuanya tiap orang kan beda-beda ya referensinya dan cara menganalisanya. Kalau di kita sih, kita terbiasa pakai strategi 60-40 atau 70-30, kan lebih seringnya 70-30. Intinya sih 70 ngomongin di luar produk, 30 ngomongin produk. Ibarat kayak kalian punya temen yang setiap hari nge-broadcast ke grup isinya jualan. Kira-kira gimana? Pasti kan nggak nyaman ya, mungkin rasanya pengen leave dari grup gitu. Nah begitu juga dengan audiens. Instagram itu atau sosial media adalah tempat berinteraksi. Maka dari itu kenapa Instagram bisnis sama Instagram pribadi itu lebih banyak engagementnya di Instagram pribadi, karena emang tujuan orang untuk engage gitu. Maka dari itu kita pakai teori 70-30. 30 ngomongin produk, 70 ngomongin di luar produk. Kita pakai strategi zoom in zoom out. Jadi zoom in berarti ngomongin produk dan turunannya, benefit dan fitur dan benefit. Fitur dan benefit kan dua hal yang berbeda ya Mbak ya. Fitur adalah sesuatu yang nampak, bisa dilihat, bisa disentuh, kayak iPhone atau Samsung kamera 20-30 megapiksel itu kan fitur. Tapi benefitnya adalah menghasilkan foto yang menarik, yang bagus, pikselnya jelas, dicetak nggak pecah. Nah itu benefit, jadi kita bisa angkat. Kemudian di zoom in zoom out. Zoom in berarti ngomongin produk dan turunannya. Kalau zoom out berarti ngomongin di luar produk tapi masih nyambung. Katakanlah produknya adalah olahan ayam, geprek gitu misalkan, atau ya intinya makanan ayam gitu. Berarti sesekali kita ngomongin tentang ayam itu sendiri. Misalkan buat konten mitos atau fakta, kalian lebih percaya ayam dulu atau telur dulu. Terus habis itu ciri-ciri ayam sehat, macam-macam ayam, manfaat ayam, ya itu sih Mbak. Jadi zoom in zoom out, ngomongin produk dan di luar produk yang masih nyambung. Yang intinya adalah support ke produk tersebut. Jadi intinya customer atau follower itu mendapatkan manfaat dari akun itu supaya tetap stay, dan dengan konten yang bagus itu supaya menjangkau di luar dari follower. Kayak itu sih. Biasanya kalau konten jualan engagementnya nggak begitu besar ya ketimbang konten-konten yang sifatnya infografis, meme, lucu-lucuan gitu. Jadi ya selang-seling gitu, pakai zoom in zoom out dan teori 70-30 itu sih Mbak. Terus disambung-sambungkan dengan konten-konten yang lagi ngetren sekarang. Apa misalkan, saya juga nggak tahu gitu. Kalau yang sering FYP di TikTok itu yang ini ownernya, ini Instagramnya, ini bisnisnya, itu kan juga bisa. Terus apa lagi? Ya banyak sih, intinya sih dikaitkan dengan konten-konten yang relevan di zaman itu. Kalau dulu yang lagi naik adalah tentang Bu Tejo yang menjenguk itu loh, yang Bu RT atau siapa sih menjenguk itu, Bu Camat ya kalau nggak salah. Nah itu bisa diangkat juga jadi konten untuk lucu-lucuan. Terus habis itu apalagi ya banyak sih Mbak, intinya sih gitu tadi, dikaitkan dengan konten yang lagi naik daun supaya relevan. Kalau kemarin ini tentang Squid Game ya, itu banyak banget nyambung-nyambungin tentang Squid Game. Terus apa? Ya itu sih Mbak intinya, banyak cara. Gitu. Berarti lebih kalau untuk sellingnya lebih ditekankan ke soft selling gitu kali ya Mas? Soft selling, benar. Soft selling. Kita nggak yang benar-benar beli gitu, tapi ya lebih ke ngasih edukasi, ngasih lucu-lucuan gitu ya Mas. Ya atau IG-nya dibuat dua Mbak. Jadi IG portofolio, IG katalog sendiri. Memang nggak peduli followernya berapa, like-nya berapa, karena kan itu untuk katalog. Yang satu IG official, di mana memang isinya kontennya adalah edukatif. Digital Luna pun juga demikian, IG portofolio foto ada sendiri, IG portofolio desain ada sendiri, IG officialnya ada yang followernya paling banyak, karena tujuannya adalah ya nggak ada jualan, tujuannya adalah untuk dapetin engagement. Nanti kalau butuh contoh portofolio nanti bisa cek di Digital Luna. Dan juga untuk mendominasi sih ketika Mbak nyari keyword digital, nah nanti kan top 5-nya Digital Luna, terus top 10-nya Digital Luna Portfolio, Digital Studio. Jadi intinya biar ini sih pasang banyak jaring gitu loh Mbak, atau pasang banyak pancingan gitu, biar orang kan nanti nggak tahu masuknya dari Digital Luna Studio atau Digital Luna Portfolio. Tapi intinya ada satu akun yang memang tujuannya adalah untuk nge-branding dengan membuat konten-konten yang
menari. Nah, menari ini ada 2 kategori ya, entertain dan edukatif. Gitu. Itu sih, Mbak. Oke. Yang ini juga aku setuju banget sih kayak yang tadi kata kakak, dikaitkan dengan sesuatu yang lagi happening. Karena itu bener banget, aku kayak misalkan nih kemarin ngeliat konten sebenarnya aku nggak suka tuh kontennya, tapi dia tuh ngomongin tentang drama Korea yang aku suka gitu, yang lagi happening, terus aku jadi baca. Nah, jadi emang beneran ada pengaruhnya tuh jelas banget kalau yang dikaitkan dengan something happening itu sih Kak, benar. Ya. Oke, ini aku udah lumayan banyak nih cerita-cerita, ngobrol-ngobrol sama Kak Reza. Aku udah mendapat banyak banget insight baru dari Kak Reza ini mengenai usaha di bidang jasa, khususnya kalau Kak Reza ini bidang jasa digital marketing. Mungkin sebelum menutup, mungkin kakak bisa memberikan 1-2 kalimat closing statement ini Kak untuk teman-teman yang ingin memiliki bisnis, mungkin khususnya bisnis di bidang jasa yang dimana mungkin bisa dibilang nggak setinggi bisnis di bidang produk biasa. Mungkin boleh Kak closing statement. Ya intinya sih dimulai dulu aja sih gitu, karena permasalahan ini keyword ya, notes penting banget. Jadi kebanyakan permasalahan orang pinter adalah kebanyakan mikir. Ini kata Bob Sadino ya, aku mengutip. Jadi kebanyakan orang pinter tuh kebanyakan mikir, sehingga dia kelamaan mikirin konsep. Nah, orang bodoh kebanyakan langsung eksekusi, sehingga akhirnya karena sudah eksekusi, udah keluar modal, akhirnya karena udah telanjur keluar modal, akhirnya meres kotak mikir keras gitu gimana caranya biar bisnisnya berkembang. Nah, kira-kira lebih cepat mana gitu. Akhirnya kan lebih cepat yang udah eksekusi dulu, karena sebenarnya learning by doing ini penting gitu loh. Jadi eksekusi dulu, setelah jadi ya kita ambil evaluasi. Nah, akan lebih baik kalau 2 itu dikombinasikan gitu. Ada konsep, ada briefnya, kemudian setelah konsep itu matang, nggak terlalu lama, baru dieksekusi. Ya, nanti sambil eksekusi, sambil jalan itu kita evaluasi. Karena kadang kesalahan trial and error di atas kertas itu lebih murah daripada trial and error di lapangan. Di kertas itu kan berarti kita ngonsep kan, nulis, oh ini budget sekian, nanti ini marketingnya, itu brandingnya seperti ini. Itu kan nggak seberapa kan ruginya kalau nggak jadi kan, cuma di atas kertas, daripada udah sewa ruko, udah beli barang, beli produk gitu. Jadi kombinasi aja sih, di konsep tapi jangan terlalu lama, kemudian dieksekusi. Terus yang paling penting adalah ya dimulai dulu aja sih, karena biar nggak kebanyakan mikir, nggak kebanyakan teori, ya biar segera jalan aja sih gitu Mbak. Terus kalau saya mengutip dari salah satu perkataan Mas Nadiem Makarim juga ya, saya senang banget sih, dia memang public figure yang menurutku jadi role model banget. Jadi sebelum memimpin maka alangkah bagusnya untuk kita dipimpin dahulu. Jadi ketika seorang fresh graduate tiba-tiba menjadi pengusaha, maka akan muncul sebuah mindset yang kurang matang. Sehingga alangkah lebih baiknya lagi dia menjadi karyawan, atau bahasa kasarnya kacungnya lah sebuah bos. Perkara bosnya itu kurang baik, tidak kompeten, pelin-pelan, kasar, zolim, yaitu itu bagian dari proses gitu. Dari situ kan dia bisa mengambil hikmah, yang mana nanti ketika dia memulai bisnisnya, karena dia sudah pernah dipimpin, akhirnya dia bisa memimpin. Oh ternyata jadi pemimpin yang seperti ini tuh kurang bagus. Jadi lebih baik mungkin bekerja dulu, atau magang, internship di sebuah company, kemudian dari situ dia belajar untuk dieksekusi. Dan ada satu quotes juga dari Jack Ma ya, aku selalu ingat banget. Jadi kalau kamu pengen gaji besar, maka bekerjalah di perusahaan besar. Tapi kalau kamu pengen jadi pengusaha atau orang yang besar, maka bekerjalah di perusahaan kecil, kemudian besarkan perusahaan itu. Ngerti ya keywordnya ya? Kalau pengen gaji besar, maka bekerjalah di perusahaan besar. Tapi kalau pengen jadi pengusaha besar, pengen jadi orang besar, maka bekerjalah di sebuah perusahaan kecil dan besarkan perusahaan itu. Dari situ, dan kebanyakan di perusahaan kecil itu malah kita tuh banyak banget dapat ilmu bisnis. Kalau di perusahaan besar ya udah kita cuma menjadi sub bagian finance, bagian kecil gitu. Tapi kalau di perusahaan kecil kadang itu kita malah seperti menjadi pengusahanya juga gitu. Kita mikirin marketing, kita mikirin development produknya, kita mikirin
SDM. Jadi malah kita banyak belajar sehingga ketika someday ternyata emang passion kita di bisnis, insya Allah mental kita pun lebih siap dan pengalaman pun lebih siap. Itu sih Mbak pesan dari saya yang insya Allah semoga cukup ya. Semoga bermanfaat. Cukup dan sangat jelas, dan aku dapat banget nih apa makna dan ya closing statement-nya aku serap dan akan aku terapkan juga nih Kak. Mungkin karena durasi juga, jadi podcastnya mungkin sampai sini aja. Aku mau bilang terima kasih banyak kepada Kak Reza udah menyempatkan waktunya menghadiri podcast ini, sharing-sharing, dan aku juga mendapatkan banyak banget motivasi dari Kak Reza, juga ilmu-ilmu baru pastinya. Terima kasih banyak ya Kak Reza, sukses selalu untuk kedepannya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau banyak kurangnya. Terima kasih Kak, udah bagus banget. Nah, oke, mungkin teman-teman untuk podcast kali ini segitu dulu. Pasti kalian udah dapat banyak banget kan insight, motivasi, dan knowledge juga dari Kak Reza ini. So, mungkin segitu dulu podcastnya, dan thank you.